Assalamualaikum. Ya, ada lagi. Halaman 9. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Apakah kita boleh berharap kepada Allah semoga orang yang kita kasihi mendapat hidayah dengan selalu mohon hidayah dalam doa-doa kita, Ustaz? Boleh. Ya. Misalkan di dunia ini ada orang yang kita cintai, kita kasih, keluarga kita misalkan. Namun kebetulan sampai hari ini masih memilih jalan selain Islam. Maka kita boleh memohonkan kepada Allah agar orang yang kita cintai, kita kasih itu mendapatkan petunjuk, dibukakan hatinya sehingga mendapat hidayah petunjuk dari Allah, sehingga mau meraih petunjuk dari Allah itu. Yang tidak boleh itu kita memohonkan ampun, tidak boleh. Sekalipun itu bapak-bapak kita, orang tua kita, anak kita, kalau mati dalam keadaan kafir di luar Islam, maka kita tidak boleh memohonkan ampun. Tapi selama masih hidup, kita boleh berdoa pada Allah agar dibukakan pintu hatinya sehingga bisa menerima hidayah dari Allah. Kalau memohonkan ampun dilarang oleh Allah. At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Mari diingat itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau ada kerabat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir musyrik, maka kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah, maka kita dilarang oleh Allah memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Jangan ditawar. Lah itu bapak saya, ibu saya, anak saya. Mbuh bapakmu, mbuh ibumu, mbuh anakmu, mbuh kancamu, mbuh saudaramu kalau mati dalam keadaan di luar Islam, kafir, musyrik, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang yang mati dalam kekafiran dan kemusyrikan itu adalah kerabat mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang yang mati dalam kekafiran dan kemusyrikan itu penghuni jahanam. Ini ketetapan Allah. Jangan mencoba-coba untuk menawar ketetapan Allah. Agama itu hanya ada dua, if'al dan la
taf'al, kerjakan, jangan kerjakan. Kalau ini ada larangan Allah seperti ini, ya sudah, jangan coba-coba mengerjakan. Jangan coba-coba memohonkan ampun atas saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Kalau kita mohonkan ampun, berarti kita melanggar larangan Allah ini. Kalau kita melanggar larangan Allah, berarti dosa yang akan kita dapat. Kepinginnya memohonkan ampun atas dosa-dosa saudara yang meninggal, ternyata malah kita mendapat dosa dengan menerjang larangan Allah. Tapi selama masih hidup, kita boleh. Dan Nabi kita juga berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapat petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka kaum yang belum mengetahui. Boleh memohonkan agar orang yang kita kasihi, keluarga kita, masih berada di luar Islam, tidak tunduk patuh pada Allah, kita mohon agar dibukakan pintu hatinya, agar diberi petunjuk oleh Allah. Itu boleh. Yang tidak boleh memohonkan ampun kalau dia meninggal dalam keadaan kafir dan musyrik.